Oke guys, jumpa lagi dengan Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang bucin jadi cuan. Nah, di sini seperti kita tahu kalau banyak sebagian dari kita nih sekarang ya umumnya pada punya sosmed ya, entah itu TikTok, IG atau Facebook. Nah, di sini ya pokoknya ya karena mungkin banyak pengguna yang misalnya di sini Sirtiman laki-laki dan ngelihat buka sosmed kayak TikTok atau muncul gambar cewek joget-joget, gambar cewek yang live. Jadi ya mungkin namanya manusia ya pasti ada rasa ya ada rasa bucin ya, mulai tumbuh bucin, pengen ngelihat, nah pengen ya pokoknya gimana caranya. Kadang ada rasa ya ingin memiliki tapi ya suka gitu ya, rasa suka gitu. Cuma disinilah kita harus kembali fokus ya, kembali fokus sama tugas kita, yaitu tetap mencapai tujuan untuk sukses gitu. Nah ya karena kita berada di istilahnya lingkungan atau zona bucin ya, karena terlalu banyak mungkin apa sih, setiap hari ada muncul TV atau live streaming cewek bucin. Makanya di sini gimana caranya menjadikan ya, karena kita di zona bucin ya, gimana caranya biar bisa menjadi cuan gitu loh. Karena kita nggak mau terjebak di zona bucin, kita jadinya malah jadi nonton live mulu, nonton PT mulu, nge-like mulu gitu. Kita nggak mau seperti itu ya. Ada saatnya untuk nonton support, cuma ada saatnya untuk kita fokus waktu kita untuk tetap mencapai tujuan. Nah di sini kembali kayak bucin ini semacam kayak menjadi apa ya, diri kita nih kayak lebih semangatnya, kayak lebih ya, kayak ada saya semacam kayak auranya ini tambah besar, auranya tambah bersinar seperti itu gara-gara bucin ya. Mungkin ini salah satu kekuatan cinta yang dimiliki manusia ya, namanya di sini Sirtiman manusia, jadi nggak munafik. Kalau punya rasa cinta ya normal gitu. Nah di sini gimana caranya agar merubah ya hal yang ya, kita dalam zona bucin ini jadi suatu keuntungan ya, jadi suatu jalan untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama adalah dengan menyadari kalau apa sih istilahnya baper ya, bawa perasaan atau kita mulai baper. Nah di sini kita harus berarti mulai mencari inspirasi ya. Saat kita baper ini kita harus mencari inspirasi. Karena kalau cuma baper doang, ini kita jadinya rugi gitu, nggak dapat apa-apa. Makanya di sini kalau udah rasa ada baper, ini berarti ada muncul kayak semangat gitu, muncul ya pokoknya kayak gairah. Nah di sini gairah apa sih ya, entah itu dopamin atau apa bilangnya ya, ini dimanfaatkan untuk cari inspirasi ya, cari inspirasi, peluang-peluang usaha, cari inspirasi. Kayaknya gue harus mulai bikin sesuatu gitu ya, semacam seperti itu ya, kayak kayaknya gue harus bikin sesuatu, kayaknya gue harus ya, harus mulai istilahnya mengarah ke cuan ya, cara kayaknya gue harus mulai cari duit nih. Cuma caranya nanti gue cari dulu deh gitu. Jadi seperti itu. Nah misalnya kalau dalam ya, karena kita nih mungkin ya sekali dua kali mungkin pernah follow orang, follow cewek, atau ini contohnya Sirtimannya deh follow cewek ya, dan ya mungkin ya, dua kali tiga kali ngeliat dan ada rasa kangen. Nah di sini kita harus rubah ya, rasa kangen ini jangan jadi kita nih jadi kepoin ininya aja, jangan jadi kepoin mulu, jangan buka, jangan apa, jangan agresif, jangan kebanyakan buka aplikasi mulu ya, contohnya TikTok ya, kebanyakan buka aplikasi mulu, ngelihat nih apa, nonton dia mulu dari pagi siang sore malam seperti itu. Di sini kita jadiin rasa kangen ini jadi semacam motivasi ya. Motivasi ini kayaknya gue udah
istilahnya udah ada rasa baper, udah ada rasa kangen. Ini gimana caranya biar biar bisnis gue tetap jalan dan tujuan gue tetap tercapai. Ini kayak ngubah rasa itu ke arah cari cuan gitu ya, ke arah bisnis. Nah di sini ya kayak seperti tadi, kalau misalnya kita istilahnya kejebak atau nggak mampu kontrol diri, nanti kejadiannya kita akan stalking atau ngepoin mulu gitu ya. Daripada ngepoin mulu, ya mendingan mulai ya. Kalau udah rasa mau ngepoin misalnya dia gitu, lebih baik mulai cari info bisnis baru, karena ini auranya nih lagi ibaratnya lagi membara, menyala ya. Jadi langsung mulai cari peluang baru, bisnis baru gitu. Dari tadi muncul baper, tiba-tiba muncul rasa kangen. Nah sekarang mulai keinginan untuk stalking atau keinginan untuk kepoin mulu. Nah di sini kita harus merubah arah jadi ke arah cuan. Kita istilahnya ya udah paham deh gitu. Kalau kita ini terus-terusan stalking, ini nggak bakal dapet apa-apa gitu. Tapi kalau kita alihkan ke arah istilahnya cari peluang baru, cari apa yang lagi baru di online sekarang, kayak ilmu digital atau apa. Nah ini yang harus kita cari gitu. Nah di sini kalau misalnya seperti tadi ya, kalau kita nggak bisa kontrol ya, kalau nggak bisa kontrol terus tiba-tiba emang kenyataannya jatuh dalam stalking, kepoin mulu, apalagi sampai tangannya itu gatal DM dia gitu. Ya, biasanya DM ini entah ya biasalah basa-basi, atau malah ada yang langsung rayu ya, karena zaman sekarang itu cewek banyak gitu. Jadi ya udah tinggal rayu aja, kalau ada yang nyangkut berarti berhasil gitu loh. Lagian juga ada istilah sekarang ini apa ya, dapat cewek online lah, seperti cewek online lah, pacar online seperti itu. Jadi kayak semacam DM ini menjadi apa ya, menjadi cara untuk apa ya, mendapatkan. Nah di sini sebenarnya DM ini ibaratnya mungkin kalau ada kita yang istilahnya laki-laki ini yang rayu, yang mengintimidasi, ngerayu, dan gimana caranya persuasif. Nah ini sebenarnya mulai kita ini mulai mikir kalau ini dijadiin salah satu dari strategi pemasaran gitu. Karena kata-katanya bagus, ingin mendapatkan cewek. Nah sekarang gimana dari ilmu membuat kata-kata bagus ini, kata-kata yang gimana caranya orang untuk membeli produk atau barang kita, atau membeli, istilahnya gimana caranya dengan kata-kata ini bisa meningkatkan bisnis kita seperti itu. Nah di sini manfaatin ilmu yang istilahnya mungkin kita natural ya, keluar kata-kata rayuan, keluar kata-kata gombal. Cuma ini dibuat supaya gimana caranya menjadi suatu strategi pemasaran yang handal gitu ya, yang bikin orang ini beli, bikin orang ini keluar duit untuk jasa atau produk kita seperti itu. Nah disinilah kita harus mulai ya, kalau misalnya udah ada rasa suka banget, udah ada rasa pengen memiliki, ngejar gitu, ini mulai kita harus ibaratnya harus mengambil tindakan semacam menggabungkan ya. Kalau udah rasa suka banget kayak apa sih, hasrat, desire, dopamin semua keluar. Ini ibaratnya puncak ya, puncak dari ibaratnya ya entah itu semangat ya, semangat kita nih muncul gitu. Makanya di ini saat yang tepat ya, saat yang tepat untuk gimana caranya mengkombinasikan semua dari rasa bucin ini, dikombinasi ke istilahnya tindakan atau praktek kita menuju kesuksesan ya. Di sini kita yang bisa istilahnya memadukan ya, atau menggabungkan
dua hal yang kalau cuma bucinan doang ini kita nggak dapet, ya kemungkinan akan menghambat ke arah tujuan bisnis gitu. Cuma kalau perasaan atau istilahnya keadaan yang udah zona bucin ini kita injek ya ke dalam bisnis kita, ini jadi kata kayak cari duit ini lebih semangat, lebih membara, lebih lebih apa ya, lebih agresif, lebih mantep lagi lah seperti itu. Nah disitulah guys, agar ya kita paham ya sebagai manusia, emang kita ya baper, kita kangen, kita ya pokoknya bucinan lah seperti itu. Cuma ya kalau udah kena hal seperti itu, ini sebenarnya merupakan peluang emas menuju kesuksesan usaha atau bisnis kita di masa mendatang. Tinggal kita gimana meramunya ya, meracik, menggabungkan agar segala sesuatunya ini berjalan sesuai tujuan, lancar jaya. Oke guys, kalau yang ada yang mau ditanya silahkan ya guys. Mungkin kalian pernah dalam zona yang kangen, zona yang mulai DM dan lain-lain. Kalian coba aja deh, kita diskusi ya, kita diskusi. Oke, untuk yang dirasa video ini bermanfaat, silahkan guys jempolnya, jangan lupa di share. Sampai jumpa video berikutnya, goodbye.